Selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Kali ini saya akan memuat dalam konten saya, yaitu yang berhubungan dengan misteri tentang suatu tempat, ya, atau misteri lokasi di gunung, yaitu Gunung Lawu, ya. Misteri Gunung Lawu ini memiliki banyak cerita, ya, memiliki banyak cerita yang mistis, dari misteri yang menarik perhatian banyak orang, ya, termasuk legenda tentang pasar setan, ya, termasuk legenda adanya pasar setan. Jadi yang jual beli itu setan, jadi tidak sembarang pendaki bisa melihat. Tapi kalau melihat pasar setan itu, wanitanya konon cantik-cantik, jangan sampai saudara jatuh cinta kepada orang-orang yang di pasar setan itu. Selanjutnya, di mana pasar setan itu banyak penampakan-penampakan yang aneh yang sering dialami oleh para pendaki. Gunung Lawu juga dikenal karena kesakralannya yang dikaitkan dengan legenda Prabu Brawijaya yang kelima, raja terakhir kerajaan Majapahit, ya. Kembali lagi pasar setan, ya. Salah satu misteri utama Gunung Lawu adalah keberadaan pasar setan, ya. Sangat menakutkan. Jadi kalau saudara tidak terbiasa mendaki, jangan sekali-kali mendaki. Harus ahli dan dibimbing oleh ahli mendaki gunung, ya. Juga karena tempatnya, juga karena suhunya, kadangkala bisa dingin sekali, ya. Untuk itu harus pakai peralatan-peralatan mendaki, ya, jaket-jaket yang tebal, ya, dan peralatan-peralatan pendakian harus dipersiapkan dengan timnya, ya. Jangan sampai tidak punya pengetahuan mendaki, ini sangat berbahaya, ya. Salah satu misteri utama di Gunung Lawu ini adalah keberadaan pasar setan itu yang sangat menakutkan, ya, ya, yang konon menjadi tempat transaksi jual beli para arwah yang tidak kelihatan bagi yang tidak bisa melihat, ya, yaitu adanya transaksi jual beli para setan-setan di gunung itu, ya. Layaknya pasar ini di dunia manusia, ya, pasar di dunia nyata manusia, ya, jual beli di pasar setan. Cuman jangan sampai jatuh cinta pada cewek-cewek yang cantik, kelihatan cantik di situ kalau bisa melihat, ya. Biasanya untuk melihat itu tidak sembarang pendaki bisa melihat. Biasanya pendaki-pendaki yang badannya itu suci, ya, suci dari perkataan selama berangkat, tingkah laku, ya, ini dan pakaian tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan kebiasaan para pendahulunya. Tutur kata tidak boleh ada yang jelek, tingkah laku harus baik, kemudian pakaian jangan sampai pakai baju hijau, ya.
pakai baju hijau tidak boleh ya, itu larangan ya. Selanjutnya, pendaki yang mengaku melihat ya, pendaki yang mengaku melihat nyata ya, seringkali menggambarkan suatu pemandangan yang sangat menakutkan ya. Jadi orang mau mendaki juga harus kuat agamanya dan keyakinannya, dirinya kalau bisa kuat lahir dan batin ya. Selanjutnya, penampakan dan suara yang histeris dan menakutkan biasanya datang pada malam hari. Jadi kalau saudara itu tidur di puncak, karena ada 3 puncak ya, puncak pertama, kedua, dan ketiga, ini harus hati-hati ya, karena bagi pendaki kadangkala diberi penampakan gambar yang menakutkan ya, atau orang-orang yang menakutkan dan suara-suara yang menakutkan. Hihihihi. Aduh, mengerikan deh ya, harus hati-hati ya, harus kuat lahir dan batin, fisik harus kuat dalam mendaki. Biasanya yang mendaki ini adalah orang-orang yang bertempat tinggal di Pulau Jawa atau orang-orang Jawa yang di luar Jawa kadang-kadang datang ke Gunung Lawu ya, Tawangmangu ini ya, tujuannya untuk meditasi ya, seperti orang bertapa dalam jangka waktu pendek, untuk meminta kepada Tuhan melalui kekuatan-kekuatan yang ada di Gunung Lawu ya. Nanti akan saya sampaikan saudara-saudara sekalian. Selanjutnya penampakan dan suara-suara yang tampak itu selain pasar setan ya. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat keadaan pasar setan itu dan penampakan yang menakutkan. Selanjutnya juga kalau malam sering keluar suara-suara yang aneh, terutama pada malam hari ya. Ini akan muncul suara-suara yang sangat menakutkan. Jadi harus persiapan mental ketika mau mendaki ke Gunung Lawu. Gunung Lawu ini timbul kesakralan ya, yang bermunculan ya, suatu batiniah yang muncul karena adanya kesakralan legenda Prabu Brawijaya yang kelima ya, yaitu Raja Majapahit yang terakhir ya. Gunung Lawu dianggap sebagai tempat paling sakral di tanah Jawa ya, luar biasa. Gunung Lawu itu dianggap paling sakral di tanah Jawa ya, dan kesakralannya sering dikaitkan dengan legenda Prabu Brawijaya kelima. Konon menjelang keruntuhannya Majapahit, Prabu Brawijaya kelima menyepi
ke Gunung Lawu, ya. Menjelang keruntuhan Mojopahit, Raja Brawijaya kelima ini ya meditasi ya di puncak Gunung Lawu, ya, menyepi di Gunung Lawu, dan akhirnya Raja Brawijaya kelima ini moksa, ya, di puncak Hargo Dalem. Artinya menurut saya moksa berarti menghilang, ya, tidak kelihatan, ya, moksa, ya, entah kemana arwah dari Raja Brawijaya yang kelima, Raja Majapahit terakhir ini, ya, itu moksa, hilang begitu saja, tidak ada bekasnya di puncak Hargo Dalem, ya, di puncak Hargo Dalem, karena ada 3 puncak di Gunung Lawu itu, ya, nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, ritual dan laku prihatin menurut epsos.id, ya, ada legenda Mbok Yem. Ada legenda Mbok Yem. Ada legenda Mbok Yem. Siapa Mbok Yem itu? Mbok Yem adalah penjual makanan sarapan di puncak Gunung Lawu tersebut, ya, di Gunung Lawu tersebut, karena warung makannya yang pertama dan terkenal di puncak Gunung Lawu, ya. Menurut Harian Jogja, sejarah dari legenda Gunung Lawu, selain sebagai lokasi pendakian, Gunung Lawu sangat populer, ya. Apalagi di sana ada Mbok Yem ini yang jualan masakan untuk makan pagi, siang, malam, ya. Sangat terkenal sekali. Tetapi kok bisa, ya? Ini aneh, ya. Bisa saja Mbok Yem ini adalah ketika jualan kelihatan, tapi setelah jualan selesai mungkin kemana tidak tahu, ya. Ini suatu misteri tentang Mbok Yem yang ada di puncak Gunung Lawu. Selanjutnya, karena terdapat destinasi wisata, ya. Jadi puncak Gunung Lawu itu ada destinasi wisata yang diuri-uri oleh Kabupaten Karanganyar, ya. Sebut saja yang pertama ini yang diuri-uri adalah Tawangmangu, ya, sebuah kecamatan, tapi di situ ada Grojogan Sewu, ya. Di Tawangmangu itu udaranya juga sangat dingin, tetapi ramai karena ada villa, ada tempat penginapan, ya. Juga Tawangmangu ada tempat restoran, ya, kafe-kafe, tempat hiburan, semua lengkap di Tawangmangu. Sekarang maju sekali. Yang kedua, adanya Cemoro Sewu, ya. Cemoro Sewu itu dari pohon cemara yang banyak sekali di atas Tawangmangu itu, yang juga ditempati adanya kafe-kafe, juga tempat penginapan para pelancong-pelancong ke Gunung Lawu yang dituju biasanya Tawangmangu, ya.
Selanjutnya yang ketiga adalah Telaga Sarangan, ya. Telaga Sarangan. Itu mau naik itu ada telaga, ya, namanya Telaga Sarangan. Bisa untuk speedboat. Di sekitarnya juga banyak orang jualan makanan, tempat souvenir dan lain-lain. Sangat nyaman dan indah, sangat menyenangkan kalau tempat rekreasi, ya. Selanjutnya yang keempat, kalau Tawangmangu agak turun sedikit belok kanan itu ada Candi Sukuh, ya. Candi Sukuh ini adalah candi yang menggambarkan suatu yang ini menggambarkan zaman dahulu dan kaitannya dengan Jawa Timur, ya, candi itu, ya. Kemudian ada Candi Cetha, ya, jadi ada Candi Sukuh, Candi Cetha. Ini hubungan dekat antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, ya. Ini antar kerajaan, ya, bersahabat, ya. Kemudian Istana Giribangun, ya. Ada tempat Istana Giribangun, ya. Istana Giribangun ini yang ditempati pemakaman presiden yang kedua, yaitu Bapak Soeharto dan keluarga, ya, dengan istri. Itu dimakamkan di Giribangun, ya, Gunung Giribangun di Meteseh, ya. Di atasnya Gunung Giribangun ini ada tempat pemakaman yang sangat sakral sekali. Biasa tempat orang-orang juga berkunjung ke makam itu, yaitu makam Pangeran Sambernyawa, ya. Ini yang mempunyai kekuatan sangat luar biasa. Dulu konon ceritanya, kalau ada burung yang lewat di atas makam itu akan jatuh, ya, akan mati, ya. Ini Pangeran Sambernyawa ini adalah dari Solo, ya, dari Mangkunegaran, ya, Raja Mangkunegaran yang pertama. Ini punya kekuatan yang sangat luar biasa, dimakamkan di atas mengadek ini. Kebetulan saya sendiri pernah suan ke makam Pangeran Sambernyawa ini di atas mengadek ini. Saya ke makamnya beliau, ya, ada beberapa makam kemungkinan keluarga keraton Mangkunegaran, ya. Jadi daerah gunung itu, pemakaman Pangeran Sambernyawa itu sangat sakral sekali dan banyak tuah yang ada di situ bagi siapa yang bisa mengambil untuk pribadi masing-masing untuk kekuatan lahir dan batin. Selanjutnya, jadi tadi yang saya sampaikan yang nama adalah Istana Giribangun. Di atasnya ini ada gunung, di atas gunung ini ada makam Sambernyawa, ya, ada saya sampaikan, ya. Selanjutnya Sukuh, ya, kembali ke Candi Sukuh, ya, dan Candi Cetha. Candi Sukuh dan Candi Cetha. Kalau Candi Sukuh itu menggambarkan, ya, antara manusia dan manusia supaya berkembang biak, ya. Di jalan antara Tawangmangu terus ke belok turun terus ke kanan ini masuk ke Candi Sukuh. Itu setiap jalan di jalan rayanya mau menuju ke Karangpandan, ya, sebelum Karangpandan ke kanan itu Candi Sukuh. Itu banyak sekali villa-villa, restoran-restoran, kafe-kafe di pinggir jalan itu. Sekarang ramai sekali, ya.
Siapa yang bertahun-tahun tidak pernah ke sana, kalau ke sana pasti akan kagum melihat situasi dan kondisi di lingkungan sekitar Tawangmangu ke bawah dan Candi Sukuh. Kemudian Karangpandan ke kanan ini juga kiri kanan jalannya sangat bagus sekali. Itu banyak sekali restoran dan tempat penginapan motel ya, dan tempat restoran-restoran yang menyajikan menu makanan yang sangat enak ya. Juga kalau mau menginap di situ ya, di sekitar kebun teh ya, itu banyak pemandangan kebun teh di kiri kanan sekitar motel itu sangat indah sekali dan udaranya sangat sejuk ya, tidak dingin sekali tapi sejuk. Tapi kalau saudara tidak sering ke tempat yang sejuk, udaranya kurang lebih sekitar 18 derajat Celcius ya, sekitar itulah ya, naik turunnya ya sangat dingin ya menurut saya. Kemudian kalau mau pulang menuju Surakarta, kurang lebih 40 km dari Tawangmangu ke Solo ya. Kebetulan saya pribadi ini sejak kecil saya sekolahnya di daerah itu ya, daerah Karanganyar. Jadi tempatnya ya paham lah tempat itu ya. Semoga saja siapa saja yang berkunjung ke Gunung Lawu, yang semedi maupun mau tempat rekreasi ya, mau meditasi, berjalan lancar atas ridho Allah atau izin daripada Tuhan, diberi kelancaran semuanya dan apa yang diinginkan bisa terkabul. Selanjutnya bahwa Candi Cetha ya menjadi pertanda ya, Candi Cetha seolah menjadi pertanda ada hubungan dengan kerajaan Majapahit. Sudah saya sampaikan tadi, antara Jawa Timur Jawa Tengah sebenarnya